Ya, shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan, selamat beribadah online dan offline dimanapun Anda beribadah pada saat ini. Nah saudara, saya akan kembali melanjutkan apa yang saya sampaikan 3 minggu berturut-turut yang lalu tentang bagaimana strategi Daud mengalahkan Goliat, di mana strategi pertama saya katakan Daud berperang pakai firman Allah, yang kedua dia berperang pakai nama Allah, dan yang ketiga dia berkata hari ini juga itu bicara tentang iman Daud untuk mengalahkan Goliat, dan yang terakhir yang keempat, strategi Daud mengalahkan Goliat masih di 1 Samuel 17 ayat yang ke-47 saya akan bacakan. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Garis bawahi, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Pertempuran ini artinya adalah pertempuran bukan aku dengan Goliat, tapi pertempuran ini adalah pertempuran miliknya Tuhan. Hebatnya Daud seperti itu saudara. Setelah yang pertama dia mengandalkan Tuhan, kemudian yang kedua dia percaya kepada Tuhan, dan ketiga aku datang dengan kuasa Tuhan, dan yang terakhir dia berkata pertempuran ini adalah pertempuran miliknya Tuhan. Saudara, makna rohani begini saudara. Waktu Anda menghadapi persoalan, seringkali Anda mungkin mengeluh, Anda merasakan ditinggalkan oleh Tuhan, dan engkau mungkin berdoa dengan cara yang salah. Anda berkata, Tuhan tolong angkat bebanku Tuhan, bebanku begitu berat Tuhan. Oh angkat masalahku, oh Tuhan sembuhkan aku. Enggak salah Anda berdoa seperti itu. Enggak salah Anda berdoa minta bebannya Tuhan angkat, minta persoalannya Tuhan pulihkan, minta engkau disembuhkan. Tapi kalau engkau berdoa seperti itu, engkau menempatkan Tuhan di luar kehidupan Anda. Padahal Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sebab pada saat kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus menyatu dengan roh, jiwa, dan tubuh kita saudara. Jadi seharusnya saudara engkau lakukan apa yang seperti Daud lakukan. Ya, jadi kalau Anda punya masalah, Daud berkata sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Artinya pertempuran ini bukan lagi aku yang bertempur, tapi pertempuran ini adalah pertempuran miliknya Tuhan. Jadi kalau Anda punya persoalan, mungkin tepatnya doanya seperti ini. Tuhan, masalahku begitu berat Tuhan. Masalahku juga masalahmu loh Tuhan. Sebab aku adalah anakmu. Waktu engkau sakit kau berkata, Tuhan, aduh penyakitku Tuhan, sembuhkan aku. Sebab aku percaya karena aku anakmu, 2000 tahun yang lalu engkau sudah memakukan penyakitku di kayu salib. Jadi kalau Anda berdoa seperti itu, engkau menempatkan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Tapi jangan doa ini dilakukan oleh ibu-ibu ya, perhatikan baik-baik. Engkau sudah belanja sana, belanja sini, gesek kartu kredit, sudah hutang begitu banyak, puluhan ratusan juta. Engkau berkata, Tuhan hutangku begitu besar. Hutangku juga hutangmu loh Tuhan, sebab aku adalah anakmu. Nah ini gak boleh saudara. Engkau mencobai Tuhan. Mungkin malaikat akan berkata, lo yang belanja Tuhan suruh bayar, enak aja. Nah saudara, perhatikan baik-baik saudara. Dalam kehidupan ini, mari di akhir renungan firman Tuhan yang saya sampaikan selama 4 minggu berturut-turut saudara, ingat baik-baik, peperangan kita lakukan bukan lagi kita yang melakukan, tetapi Tuhan yang gantikan kehidupan kita. Allah yang berperang gantikan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita klaim janji firman Tuhan, semua masalah ada dalam genggam tangannya Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan kemenangan buat kehidupan kita. Jadi saya rangkum selama 1 bulan ini bagaimana strategi Daud mengalahkan Goliat. Yang pertama, ingat baik-baik, Daud berperang pakai firman Allah. Kemudian yang kedua, Daud berperang pakai nama Allah. Dan yang ketiga, ini bicara iman. Dia berkata hari ini juga, ya Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan yang terakhir yang hari ini dikatakan sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian firman Tuhan. Hadapi semua Goliat Anda dalam kehidupan ini. Jangan pernah takut, jangan fokus kepada Goliatnya, tetapi engkau hidup dengan iman, percaya bahwa hari ini juga semua Goliat-Goliat yang saudara hadapi, Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Sekian firman Allah. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara mendengar renungan pada saat ini. God bless you all.